dari konteks mengenai PPN ini kita juga mesti melihat overall daripada perpajakan yang ada ya. Yang pertama yang harus dilihat kembali bahwa apa yang terjadi dengan PPh ya, pemerintah itu mengurangi yang namanya PPh badan. Nah, ini kan bukan hanya istilahnya PPN-nya saja dinaikkan, tapi karena PPh daripada badan dikurangi. Nah, ini jadi kita harus melihatnya secara overall, bukan hanya dari sisi PPN-nya saja gitu. Nah, Mmm. kalau bicara mengenai PPN-nya sendiri, kalau kita bicara memang keadaannya pada saat ini ya tidak sangat kondusif sekali ya, bahwa memang tapi yang paling utama yang perlu dilihat bahwa jangan sampai dipikirkan bahwa inflasi yang terjadi ini adalah karena kenaikan daripada PPN yang 11% ini. Karena harus dilihat bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia ini adalah karena dampak daripada atau imbasan dari kenaikan inflasi yang ada di global. Dan Mmm. apalagi dengan adanya perang antara Ukraina dan Rusia ini juga mengakibatkan itu. Jadi contohnya, misalnya kalau mau ambil contoh, gandum di dunia pada saat ini, supply-nya itu berkurang dengan adanya perang Ukraina dan Rusia. Mereka berdua negara itu mungkin berkontribusi kurang lebih 30%. Lalu kalau kita bicara lebih lanjut lagi, saya bicara dengan salah satu negara di Eropa juga, yang bagian daripada EU, dan saya mengajak waktu meminta apakah kita bisa mendapatkan alternatif supply dari mereka, contohnya gandum. Tapi jawabannya adalah kita tidak akan ekspor gandum kita. Kita akan utamakan negara kita dan juga Eropa. Nah, kebayang kalau negara ini ikut serta juga, apa yang terjadi yang sudah gara-gara dampak Ukraine Rusia 30%, ditambah negara ini misalnya 10% lagi, berarti apa yang terjadi 40% daripada supply gandum di dunia ini hilang di pasar. Nah, inilah yang juga membuat yang namanya kejadian-kejadian kenaikan yang ada. Jadi memang dampak contohnya juga satu minyak goreng. Walaupun memang yang apa terjadi adalah karena ada sunflower. Sunflower oil yang biasanya digunakan, minyak di sana, sekarang beralih di dunia ini kepada namanya kelapa sawit. Jadi banyak sekali dampak-dampak yang terjadi itu ke inflasi itu karena dampak daripada global. Jadi tidak hanya bicara tentang Indonesia. Nah, balik-balik lagi kembali, kalau bicara mengenai ini memang kelihatannya besar dan berat mengenai 11% ini. Namun juga dari Kadin Indonesia juga sudah mengutarakan dengan pemerintah bahwa walaupun memang terjadi kenaikan ya PPN ke 11% dan juga 12, dan kita juga minta pemerintah untuk melakukan waktu itu step by step terhadap hal ini. Kalau bicara kan itu 12%, akhirnya setuju untuk 11% dulu, baru 12%, tapi PPh badan sudah dikurangi. Nah, kalau melihat hal tersebut juga, dan kita melakukan comparison terhadap PPN itu sendiri dengan negara-negara lain, kita itu cukup rendah. Karena kalau kita lihat ya, tarif global ya negara itu kurang lebih 15,4% terhadap tarif PPN. Di OECD itu 19%. Lalu negara BRICS itu bisa 17%. Ya. Jadi kalau bicara angka 11 dan 12, kalau dilihat dari average dunia, kita cukup rendah. Nah, sekali lagi, dilihatnya jangan hanya PPN-nya, tetapi juga PPh badannya. Mungkin itu awal dari apa yang ingin saya utarakan pada saat ini, Mbak Dian. Ya, Pak Arsyad, sebagai Ketua Kadin, bisa dibilang berarti tidak ada dampak signifikan terhadap kenaikan PPN menjadi 11% ini. Nah, kalau misalnya ini dibilang berdampak positif Pak terhadap penerimaan negara, apakah timingnya sudah pas Pak? Momentumnya sudah benar? Ya, kan gini, semua ini kita walaupun bagaimanapun, kalau ditanyakan apakah momentum mengurangi daripada PPh itu tepat atau tidak, sedangkan PPh-nya sudah dikurangi. Kalau kita lihat, kita perhatikan. Jadi sebetulnya negara sudah berkurang tuh pendapatan dari namanya PPh badannya, yang dimana diupayakan dinaikkan dari sisi PPN ini sendiri, gitu ya. Nah, kalau dibilang dari sisi lain yang kita juga perhatikan bahwa COVID ini dengan pandemi ini juga membutuhkan dana yang sangat besar sekali untuk mengatasi hal ini. Tidak apa namanya tidak semudah apa sudah kita bayangkan bahwa perlu dana tidak besar, ini besar sekali digunakan. Dan fokus kita kan adalah bagaimana menyelesaikan. Tapi di sisi lain juga bahwa yang namanya dari sisi defisit anggaran ataupun defisit APBN ya kan itu hanya bisa maksimal di angka 3% pada tahun 2023. Nah, jadi pemerintah juga harus melihat ini karena itu adalah perintah undang-undang ya. Nah, jadi memang keadaan ini bukan hanya di Indonesia